Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang ekspor bagi UMKM. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract process. Dalam hal ini adalah pihak eksportir dan importir. Eksportir itu merupakan pihak penjual atau pihak yang melaksanakan kegiatan pengiriman barang dan jasa dari dalam negeri atau daerah pabean mengirim ke luar negeri. Sedangkan importir itu orang atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, selanjutnya adalah peluang ekspor UMKM. Peluang ekspor UMKM sangat besar, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan akses pasar global yang semakin terbuka. Beberapa peluang ekspor UMKM yang dapat dimanfaatkan antara lain, yang pertama ada e-commerce. UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produk mereka ke pasar global. Dengan adanya e-commerce, UMKM dapat menjangkau konsumen di berbagai negara tanpa harus memiliki toko fisik di luar negeri. Yang kedua ada produk unggulan lokal. UMKM dapat memanfaatkan keunikan dan keunggulan produk lokal untuk menarik minat konsumen internasional. Produk-produk lokal yang memiliki nilai tambah seperti kerajinan tangan, makanan khas, atau produk alami dapat menjadi daya tarik tersendiri di pasar internasional. Yang ketiga ada kemitraan dengan perusahaan besar. UMKM dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan besar yang memiliki jaringan distribusi internasional. Dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan besar, UMKM dapat memperluas akses pasar internasional tanpa harus menghadapi kendala distribusi. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi. UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar internasional dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang ekspor ini, UMKM dapat mengembangkan bisnis mereka ke pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Nah, meskipun peluang ekspor UMKM sangat besar, namun terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi. Di antaranya ada regulasi dan birokrasi. UMKM seringkali menghadapi kendala dalam proses perizinan ekspor dan birokrasi yang rumit. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengakses pasar internasional. Hambatan usaha tertinggi di Indonesia adalah korupsi. Masalah korupsi berkaitan langsung dengan mutu layanan birokrasi. Tingginya angka indeks persepsi korupsi bukan hanya masalah personal saja, melainkan impersonal. Bahkan sudah menjadi masalah institusional yang sampai saat ini sudah merembet ke daerah-daerah. Kapasitas kelembagaan daerah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki kapasitas yang relatif masih rendah. Yang kedua ada kualitas produk. UMKM perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas internasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan teknologi. UMKM di Indonesia sering terhambat dalam masalah standar, desain, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sulit distandarisasi.
Yang kedua ada pemahaman dan penguasaan teknis implementasi standar dalam produksi. Yang ketiga ada penguasaan teknologi dalam produksi yang masih terbatas. Yang keempat ada pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tidak mendorong UMKM untuk memaksakan diri. Dan yang kelima ada konsumen lokal cenderung masih belum kritis tentang standarisasi mutu. Tantangan dan hambatan yang selanjutnya adalah akses ke pasar internasional. UMKM seringkali menghadapi kendala dalam memasuki pasar internasional karena kurangnya jaringan distribusi dan akses pasar yang terbatas. UMKM juga menghadapi masalah pemasaran. Masalah pemasaran bersumber dari mutu kemasan, promosi, inovasi, dan penetapan strategi harga ataupun pemanfaatan saluran pemasaran termasuk penguasaan teknologi informasi untuk kepentingan pemasaran. Semua itu berhulu dari belum optimalnya fungsi bidang research dan development serta terbatasnya modal intelektual yang dimiliki. Yang keempat, ada persaingan dengan produk impor. UMKM perlu bersaing dengan produk impor yang seringkali memiliki harga lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi UMKM dalam memasarkan produk lokal di pasar internasional. Dengan mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, UMKM dapat memanfaatkan peluang ekspor dengan lebih efektif dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas produk, memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Yang selanjutnya ada potensi ekspor bagi UMKM. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan perekonomian nasional. Hal ini tidak hanya disebabkan karena usaha merupakan tulang punggung sistem perekonomian masyarakat yang tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok, pendapatan dan antar pelaku usaha, atau untuk mengurangi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan pembangunannya dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama. Perekonomian daerah kinerja UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, nilai tambah, yang kedua, unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, dan yang ketiga ada nilai ekspor. Kinerja merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam akuntabilitas publik, baik berupa keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan akan tercapai apabila terdapat kesesuaian antara faktor internal dan faktor eksternal melalui penerapan cara yang tepat. UMKM akan meningkatkan pengembangan masyarakat di suatu daerah. Selain dapat mengembangkan potensi masyarakat yang ada, UMKM juga dapat meningkatkan potensi alam yang ada di daerahnya, seperti meningkatkan sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan lainnya. Secara tidak langsung, semakin banyak produk yang dijual, maka semakin tinggi kebutuhan bahan baku dan semakin dibutuhkan juga sumber daya manusia yang mampu menunjang produksi produk UMKM. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2015 sampai tahun 2019 menyebutkan bahwa potensi UMKM ditunjukkan melalui perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
Potensi UMKM yang dipengaruhi sisi eksternal meliputi kepastian hukum bagi pengembangan UMKM, kemudahan memulai usaha juga didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan besarnya skala permintaan yang besar. Kemudian ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat ada meningkatnya proporsi penduduk usia produktif yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi menjadi sumber tenaga kerja. Produk-produk UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Teknologi menawarkan UMKM potensi untuk meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. UMKM akan merasa percaya diri memasuki pasar internasional karena mereka akan mendapatkan keuntungan lebih dengan memperoleh keunggulan kompetitif dan memanfaatkan jaringan manajemen rantai pasok. Berbagai inisiatif global sedang dilakukan dalam ekonomi digital yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan global dan pengembangan bisnis, khususnya yang terkait dengan e-commerce. Kemudian ada strategi peningkatan ekspor bagi UMKM. Setiap usaha yang berada pada lingkungan persaingan selalu mengharapkan keunggulan relatif dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, UMKM harus memiliki strategi keunggulan bersaing untuk meningkatkan kontribusi sektor UMKM yang rendah terhadap ekspor. 3 kegiatan pokok organisasi usaha untuk meningkatkan ekspor bagi UMKM, yakni yang pertama ada strategi kelembangan usaha. Daya hidup usaha UMKM sangat bergantung pada ketepatan memilih strategi saat menghadapi permasalahan. Ruang lingkup permasalahan UMKM berkisar pada tingkat resistensi yang tinggi terhadap perubahan, persepsi modal kapital yang masih dianggap sebagai modal utama usaha, dan lambat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, serta terikat pada pola lama dalam berusaha. Ruang lingkup masalah tersebut membentuk pada 4 dimensi strategi UMKM, yaitu menghadapi perubahan internal, menemukan dan mengoptimalkan modal intelektual, menyatu dengan lingkungan alam dan budaya, dan membangun jaringan dan kerjasama. Kemudian yang kedua ada strategi pengembangan kapasitas SDM. Kebijakan pengembangan kapasitas SDM dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan tersebut seperti pemahaman dasar berwirausaha, dasar manajemen dan pemasaran, penyusunan perencanaan usaha, dan sebagainya. Namun, ada pula yang bersifat khusus seperti optimisasi biaya produksi, strategi penetapan intensif pegawai, dan sebagainya. Pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan SDM UMKM. Pengembangan sumber daya UMKM diartikan sebagai penyiapan individu atau kelompok dengan seperangkat informasi, pengetahuan, dan ilmu guna mencapai tingkat kompetisi tertentu agar memiliki standar pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tanggung jawab dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan SDM memiliki ciri-ciri berorientasi pada kebutuhan yang akan datang, berjangka panjang, dan perubahan terencana. Kegiatan selanjutnya ada strategi pemasaran strategik. Strategi pemasaran UMKM sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk mempertegas identitas, membangun jaringan dan kerjasama, memilih pasar yang toleran, menekan pembiayaan, memelihara pelanggan yang sudah ada, dan memanfaatkan teknologi. Strategi-strategi tersebut meliputi strategi citra merek, strategi mutu pelayanan, strategi aglomerasi, strategi e-commerce, strategi rantai pasok atau supply chain strategi, strategi samudra biru atau blue ocean strategi, dan strategi marketing relationship.
Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai peluang ekspor bagi UMKM. Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.